pertanyaan kita. Apa kata Alkitab tentang kepalsuan iman? Yaitu feeling faith dan mind faith. Nah, di sini saudara, mari kita mendalami. Pertama saya ngajak baca. Mengapa feeling faith yang menuntut fenomena rohani disertai dengan semangat dan sukacita dalam beribadah dan juga giat dalam Tuhan melayani tidak menyelamatkan? Wah, Pak Tumpal ini menghakimi. Kalau orang sudah punya semangat Pak Tumpal, orang sudah punya fenomena rohani, orang sudah punya sukacita dalam beribadah, giat dalam melayani Tuhan, itu berarti tandanya diselamatkan. Lihatlah kalau dia ibadah, wih lompat-lompat luar biasa. Nari sana, nari sini. Hebat. Lihat aja melayani Tuhan, tidak kenal kapan waktunya, terus melayani Tuhan. Coba lihat dulu apa kata Alkitab. Saya mengajak dulu saudara, Bapak saudara baca. Saudara baca dulu nih, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, ya, supaya mereka. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, giat ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar, garis bawahi. Giat tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi bukan eksegese. Bukan memunculkan kebenaran dalam konteks dan teks, tapi eisegese, menanamkan dulu apa kata pengalaman dia, apa kata persepsi, itu dimunculkan. Dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Nah, lihat. Yang ngomong ini Rasul Paulus, saudara. Ya. Ada orang yang giat untuk Tuhan, melayani Tuhan, berapi-api untuk Tuhan, beribadah dengan hebat, ternyata tidak punya pengertian yang benar, tidak mengenal kebenaran. Paulus bilang, orang ini tidak diselamatkan. Kenapa? Karena semua pelayanannya mungkin bersifat antroposentris, feeling faith, perasaan yang dipuaskan, emosi yang dipuaskan, bukan hati Tuhan yang dipuaskan, bukan kebenaran menjadi pokok, bukan tujuan kemuliaan yang menjadi pokok. Nah, di sini saudara kita katakan, mereka giat melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Roma 10 ayat 2. Jadi hati-hati saudara. Banyak orang giat melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Jadi ini, pengetahuan ini saudara, ternyata menyesatkan dia. Kedua, beriman, beribadah tanpa mengenal kebenaran Allah. Ayat ketiga. Jadi Paulus katakan, orang ini harus diselamatkan. Ya. Mengapa? Saya ringkas di sini saudara. Karena kebenaran berdasarkan pengalaman. Jadi banyak orang-orang tertentu, banyak gereja membangun kebenaran, membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Bukan berdasarkan apa kata Alkitab. Padahal dalam Roma 10:17 jelas dikatakan iman bertumbuh daripada dengar-dengar akan firman, yaitu firman tentang Yesus Kristus. Jadi hati-hati saudara. Jadi kebenaran tidak boleh dipalsukan. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi tidak bisa dikompromikan. Ya, tidak bisa dikatakan ini benar, itu benar. Tidak bisa saudara. Kebenaran adalah kebenaran. Karena itu yang sejati. Ya. Nah yang kedua, orang ini tidak mau diajar, tidak mau kembali kepada Alkitab. Dan lebih suka pakai istilah klaim. Suka memaksa iman. Suka memaksa Tuhan. Klaim, klaim, klaim. Dalam nama Tuhan Yesus, klaim. Menghardik COVID, menghardik kemiskinan, menghardik sakit, menghardik apa. Klaim, klaim. Suka memaksa iman. Hati-hati saudara. Orang-orang yang suka memaksa iman dengan klaim, ya, itu sama saja memaksa kehendak diri supaya minta belas kasihan Tuhan. Lebih celakanya lagi menjual nama Tuhan. Ini kejahatan teologi. Nah gerakan ini, ya saya tulis di situ, biasanya anti rasional. Ya saya ulangi, gerakan ini biasanya anti rasional. Kenapa? Karena bagi kelompok feeling faith, rasio dianggap sebagai musuh iman. Iman feeling faith sudah cukup. Remateon sudah cukup.
Ya. Oh tidak, harus ditambah lagi pengalaman-pengalaman. Jadi jangan berkata iman itu cukup. Harus ada penambahan-penambahan karunia-karunia Roh Kudus. Saya katakan saudara, Alkitab mengatakan kita harus menerima karunia Roh Kudus untuk memimpin kita menggenapkan kehendak Tuhan dan menyaksikan Tuhan. Bukan untuk fenomenal rohani. Nah jadi saudara, kelompok ini anti rasio. Karena rasio dianggap musuh iman. Nah, sekali lagi saudara, kita pun kadang-kadang masih punya nilai perasaan pada waktu kita beribadah untuk menikmati Tuhan. Tapi bukan perasaan yang memimpin akan tindakan kita beribadah pada waktu kita melayani Tuhan. Tapi iman memimpin pikiran kita, memimpin perasaan kita, memimpin sikap kita. Jadi saudara, hati-hati dengan kelompok ini. Kedua, mind faith. Ya, di sini dikatakan mind faith yang menuntut pengetahuan tentang Tuhan secara faktual dan rasio juga tidak menyelamatkan. Nah, kenapa? Yakobus 2:19. Mari kita baca Bapak Saudara, 1 2 3 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, mereka gemetar. Jadi firman Tuhan mengatakan setan pun punya pengetahuan. Waktu Yesus ke Garasa, ada 2 orang yang kerasukan setan. Mereka menyambut Tuhan Yesus. Mereka mengerti tentang teologi waktu. Yesus, Yesus, Yesus. Jangan hakimi kami, karena waktunya belum tiba. Jadi di situ saudara kita bisa lihat, setan pun punya pengetahuan. Jadi hati-hati. Bukan berarti kita menolak pengetahuan. Bukan berarti kita menolak rasio. Kita harus memakai rasio, ditundukkan kepada rasio Tuhan. Kita harus tundukkan rasio di bawah kebenaran Tuhan. Nah di sini saudara, dikatakan lagi Roma 1 ayat 18-21. Di dalam saya akan baca. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan kilannya dapat nampak kepada pikiran dan karunia sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi ternyata saudara, mind faith, pengetahuan tidak selalu mengandung iman. Karena tidak mengandung hal kekal. Tidak mengandung hal-hal pembentukan daripada karakter. Jadi mengapa mind faith menuntut pengetahuan tentang Tuhan secara faktual dan rasio juga tidak menyelamatkan? Bagian yang pertama, mengetahui siapa Kristus, namun hanya secara fragmen saja. Jadi menolak Yesus disebut adalah Tuhan, penebus satu-satunya. Jadi menolak secara komprehensif tentang siapa Kristus seperti yang dinyatakan Alkitab. Kedua, memakai standar rasio untuk menerima kebenaran. Jadi bagi kelompok ini saudara, jikalau dia mau mengerti kebenaran, kebenaran itu tidak boleh tidak masuk akal, harus masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal itu harus dibuang. Itu bukan kebenaran. Itu kata orang, murid-murid yang menulis, itu orang-orang beriman. Jadi di sini saya katakan saudara, gerakan ini biasanya anti supranatural. Jadi tidak percaya dengan kuasa-kuasa pekerjaan Tuhan. Tidak percaya dengan orang yang bisa dijamah Tuhan untuk bertobat. Tidak percaya akan hal bersifat supranatural. Karena apa? Ada nilai a priori. Sudah ada benteng. Sebelum dia belajar, sebelum dia alami, dia sudah membuat benteng presaposisi. Sehingga kelompok ini saya katakan, mereka nilai a priorinya memperbudak rasio mereka. Sampai mereka tidak mau mengerti Tuhan. Nah, Matius 5 ayat 20. Di situ dikatakan saudara. Ya. Hati-hati. Jikalau keagamaanmu tidak lebih daripada orang Yahudi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya saudara? Orang Yahudi hebat secara pengetahuan. Tetapi saudara, apakah mereka diselamatkan? Tidak. Apakah mereka saleh? Tidak. Mereka saleh secara lahiriah. Tidak saleh secara nilai daripada hati yang takut Tuhan. Jadi dikatakan oleh Yesus, jikalau keagamaanmu tidak lebih daripada orang Yahudi, dalam kesalehanmu, dalam kerohanianmu, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Jadi pengetahuan akan menggarap kesalehan kita. Pengetahuan yang benar akan menggarap sikap kesalehan kita. Untuk kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah jadi saudara, pengetahuan tentang Allah yang sejati atau yang sempurna itu seperti apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan. Mengenal siapa? Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang kita kenal dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi sama dengan kita, mati, menebus kita, menjadi anak-anaknya. Dan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, senantiasa menggenapkan umat-umat pilihan Tuhan supaya muncul. Jadi di sini saudara, nggak bisa dikompromikan. Jadi kalau orang pengajaran Alkitabnya sudah salah, pengajaran Allah Tritunggalnya sudah salah, itu namanya bidat. Apalagi pengajaran Kristus sudah salah, itu sudah bidat, saudara. Jadi dalam bagian inilah saudara, kita nggak bisa main-main. Jadi iman, pengetahuan, keselamatan, itu sangat penting. Studi kasus Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub mengatakan, dari orang lain saja dulu aku mengenal Engkau. Sekarang aku dengan pengalaman aku sendiri, aku mengenal Engkau. Jadi Ayub sendiri, dia udah saleh. Ayub sendiri sudah rohani. Betapa dia hebat sebagai seorang pengusaha. Ketika diuji oleh Tuhan, semua konsep teologi dia kebongkar. Dia sampai menyalahkan Tuhan. Melalui pendekatan daripada Elifas, Bildad, Yehu, akhirnya terbongkar semua dia punya teologi yang salah. Dan akhirnya hanya dikatakan di situ Elihu yang bisa memimpin dia untuk dia mengakui dia lemah di hadapan Tuhan. Akhirnya Ayub tidak berani menyalahkan Tuhan, tidak menganggap dirinya benar. Jadi dia akhirnya melalui penderitaan dia mengenal Tuhan, melalui kesulitan dia mengenal Tuhan, melalui semua pergumulan dia memperbarui teologi dia. Jadi orang Kristen tanpa pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah Tritunggal adalah orang Kristen tanpa kandungan iman. Pengetahuan dan pengertian tentang Allah Tritunggal harus selaras dengan kehidupan sehari-hari. Apa artinya kata Matius 7:24? Engkau tahu tentang Tuhan. Engkau mengerti tentang Tuhan. Engkau harus hidupi firman sebagai batu karang, sebagai pondasi hidupmu. Nah ini penting saudara. Jadi iman, pengetahuan, keselamatan nggak bisa dipisahkan. Nah Bapak Saudara, pertama saudara, saya ajak dengan cepat saudara, bisa foto di rumah. Jadi karakteristik pengetahuan dan pengertian yang benar, ini penting. Pengetahuan yang menuntun orang tersebut mengenal dirinya di dalam Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka pengetahuan pengertianmu semakin menuntut engkau mengenal dirimu dalam Tuhan. Jadi ketika seorang semakin mengenal Allah dan mengenal dirinya, maka ia akan semakin menyadari dirinya adalah orang yang tidak berharga dan terus merendahkan dirinya di depan hadirat Tuhan. Baca nanti di rumah, Yesaya 6 ayat 5, Lukas 5 ayat 8. Kedua, kemudian akan mentaati firman Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Baca lagi nanti, Yohanes 14 ayat 15 dan 21, 1 Yohanes 5 ayat 3. Mentaati Allah berarti memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang dia. Baca lagi Yohanes 7 ayat 17, Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10. Ketiga, pengetahuan yang sejati akan Allah akan mengakui ketuhanan Kristus di atas segalanya. Baca Yeremia 9 ayat 23, 24, Roma 10 ayat 9 dan 10. Keempat, pengetahuan seperti ini akan menghasilkan kesucian hidup yang semakin meningkat dalam dirinya. Baca Ibrani 12 ayat 14, Efesus 4 ayat 24, Kolose 3 ayat 10, Roma 8 ayat 29. 5. Pengetahuan seperti ini juga akan mendorong dia untuk menaklukkan setiap pikiran dunia di bawah pikiran Kristus. Baca 2 Korintus 10 ayat 5. Dan menggenapkan mandat memerintah. 2 mandat. Mandat budaya dan mandat Injil. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-28 dan Matius 28 ayat 18-20. Jadi saudara, pengetahuan tentang Allah ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tanpa unsur-unsur tentang pengetahuan yang menyelamatkan dan pengetahuan dasar tentang iman
Kristen yang mendasar, maka kehidupan kekristenan sering menjadi tidak produktif, bahkan menjadi semu dan tidak berharga. Ya, jadi kesimpulan ini saudara, saya hanya percepat, setelah itu kita masuk dalam tanya jawab. Yang pertama, mari kita baca di rumah. Pengetahuan yang benar dan menyelamatkan. Tidak cukup jika hanya tahu tentang siapa Kristus, tapi tidak mau mengerti secara komprehensif tentang fakta-fakta dan informasi tentang Kristus dalam karya-karyanya secara menyeluruh. Kedua, pengetahuan yang bersifat fragmen, tidak mengakui atau setuju terhadap kebenaran Alkitab secara keseluruhan adalah pengetahuan yang tidak menyelamatkan. Karena ini adalah mind faith, Injil dikurangi. Ketiga, pengetahuan yang menyelamatkan bukan hanya setuju, tetapi juga dia mengakui kebenaran Alkitab saja. Tapi dia juga mempercayakan dirinya pada Kristus. Tetapi ia juga harus rela untuk menghidupi, mentaati seluruh perintah dan pengajaran Kristus. Maka ia pasti diselamatkan. Jadi tidak cukup hanya setuju, tidak cukup mengakui, dia harus mempercayakan dirinya, tunduk kepada kehendak Kristus. Keempat, pengetahuan dan pengertian tentang Allah yang benar akan menuntun pada pertumbuhan iman, berkaitan dengan mengasihi Allah, sesama manusia, dan mengasihi kebenaran Alkitab. From faith to faith, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3, dari Roma 1 ayat 17, dan juga kita bisa lihat di rumah Ibrani 12 ayat yang kedua. Ini penting. Nah, jadi saudara, kita sudah membahas semuanya ini. Kiranya apa yang sudah kita bahas, ini akan melengkapi kita, saudara. Supaya kita ini bisa sungguh-sungguh tahu betapa pentingnya iman yang sudah sungguh-sungguh benar. Mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan yang benar dengan pengertian yang benar. Akhirnya mengisi bisa keselamatanku. Dikaitkan dengan seluruh nilai kemuliaan Tuhan. Jikalau imanmu, pengetahuanmu mula-mula benar. Akhirnya engkau mendapatkan pengajaran yang palsu. Entah itu feeling faith, mind faith. Maka saudara, engkau bukan mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Engkau bukan mengarah kepada nilai penggenapan Tuhan. Engkau bukan mengarah dirimu menyatakan Tuhan. Di sini engkau akan mengalami kepalsuan karakter rohani. Engkau mengalami kepalsuan secara kesalehan. Engkau akan mengalami kepalsuan banyak demi kepalsuan. Kenapa saudara? Sayang sekali. Imanmu yang mula-mula benar. Tapi isinya salah. Ada orang memang imannya tidak benar. Bagaimana kalau dia mendapatkan pengetahuan yang benar? Maka saya percaya. Iman dia tidak benar mula-mula. Karena warisan iman daripada orang tua. Ikut-ikutan jadi Kristen karena budaya. Karena dia ada dalam situasi yang benar. Maka kebenaran ini akan terus berbicara kepada hati dia. Sampai dia bertobat. Itu bisa. Bagaimana dengan orang yang tidak benar? Dititipkan dalam pengajaran yang tidak benar. Akan lebih ngaco lagi. Ya. Maka disinilah saudara, kita penting sekali saudara belajar akan bagian ini.